Ya, sebentar. Silakan masuk, Mbak Nazira. Oh iya, makasih Bu. Silakan mau duduk di sini, boleh di sini juga. Di sini aja ya, Bu. Silakan. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Nazira? Baik Bu, alhamdulillah. Ini tadi habis dari mana, Mbak Nazira? Apakah dari kelas atau dari rumah? Dari ada kelas tadi Bu, pagi. Kelasnya siapa Kak Binta? Kelasnya Pak Mudar Bu. Pak Mudar itu ngajar mata kuliah apa? Ngajar mata kuliah itu loh Bu, penelitian kuantitatif. Susah apa enggak? Enggak Bu, enggak susah. Ya enggak sih Bu, cuma tadi itu ada tugas nge-review jurnal gitu. Terus dipresentasikan gitu apa? Iya, kayak dibacakan gitu Bu, satu-satu per anak. Cuma satu mata kuliah aja? Iya, cuma satu mata kuliah aja. Mbak Nazira ini kalau boleh tahu rumahnya di mana ya? Saya di itu loh Bu, di Palangbendo, Sidoarjo. Jauh. Di sini nggak kos apa? Enggak, saya PP. PP? Iya, PP. Saya Berapa lama perjalanannya kalau PP? 1 jaman sih Bu, kalau macet. Tapi kalau nggak macet ya 50 menit juga nyampe Bu. Biasanya lewat ayah di sini. Iya, lewat. Ya sih, lewat situ. Jalannya cuma itu toh. Iya juga sih. Iya. Pernah telat apa enggak? Kalau masuk gitu? Nggak pernah sih Bu, sejauh ini nggak pernah. Ya cuma sekali aja. Berarti Mbak Nazira ini disiplin ya. Iya Bu, saya rajin banget. Saya tahu Mbak Nazira kesini pasti ada yang ingin dibicarakan sama saya. Tapi sebelum itu saya mau ngomong terlebih dahulu kalau saya tuh hari ini mau ada rapat, jadi nggak bisa lama-lama Mbak Nazira, jadi cuma konselingnya itu cuma 20 menitan aja. Gimana? Iya nggak apa-apa Bu. Kalau misal waktunya nggak cukup, nanti Mbak Nazira bisa jadwalkan ulang mau ketemu saya besok atau gimana? Cukup kok Bu, kayaknya nggak apa-apa. Sebelum itu terima kasih ya Mbak Nazira udah menyempatkan untuk datang ke sini menemui saya. Mbak Nazira juga perlu tahu kalau saya di sini tuh sebagai fasilitator saja. Jadi semua keputusan dan solusinya itu dari Mbak Nazira sendiri. Apakah bisa dipahami? Oh iya Bu, bisa. Ya. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan apa yang sedang dialami Mbak Nazira atau yang mengganggu Mbak Nazira? Gini sih Bu, saya tuh kayak merasa kayak marah gitu loh Bu, ke diri saya sendiri. Kayak ya kesel aja gitu sih Bu, marah kesel gitu. Kalau boleh tahu, apakah cuma kesel atau marah aja? Iya sih Bu, cuma marah sama kesel aja, nggak ada yang lain. Ya malu sih kadang, malu yang banget gitu loh Bu. Malu sama diri sendiri gitu? Iya, ya enggak, malu sama orang gitu loh, orang lain. Tapi kalau marahnya tadi sama diri Sendiri, iya. Biasanya kalau Mbak Nazira tadi bilang kesel ya sama marah gitu, biasanya tuh perilakunya seperti apa? Biasanya sih saya kayak apa ya? Biasanya saya akhirnya kayak menghindari gitu loh Bu, menghindari orang yang membuat saya tuh malu sama dia atau sama mereka gitu. Kak boleh tahu
bisa diceritakan lebih detail apakah sebelumnya itu ada kejadian yang membuat Mbak Nazira tadi seperti itu? Jadi gini loh Bu, awalnya dulu itu saya kan maaf ya Bu, malu Bu. Saya kan dulu punya itu ya Bu, punya pacar. Terus dia itu sering gitu loh bilang ke saya kalau jangan gemuk-gemuk gitu, terus kayak nyuruh diet gitu juga. Terus kadang juga ngomong kayak maaf ya pakai bahasa Jawa, Iya lah. kok lu mau sih ngono gitu Bu. Iya. Terus iya gitu sih Bu. Itu kejadiannya udah lama apa baru-baru ini? Udah lama Bu, udah 2 tahun ini Mak. Oh, Mbak Nazira masih SMA apa udah kuliah ini? Mau lulus SMA Bu. Waktu lulusan SMA itu. Terus sekarang masih sama pasangannya tadi apa gimana? Oh enggak, Oh udah enggak. enggak, soalnya kan dia sering ngomong kayak gitu ya Bu ke saya. Terus dia malah punya pacar lain selain saya. Oh Iya, dan pacarnya itu mantannya Bu, mantan yang sebelum sama saya. Dia tuh cantik gitu loh Bu, ya saya jadi merasa oh mungkin karena aku karena aku gemuk gitu, karena aku jelek gitu, makanya dia milih balikan sama mantannya gitu. Aku mikirnya biasanya gitu. berarti pas waktu dia balikan sama mantannya itu ya masih sama Mbak Nazira? Iya masih. Kejadiannya udah totalnya lalu. Iya sudah contohnya. Oh makanya jadi Mbak Nazira ini tadi kayak marah gitu sama dirinya sendiri, kayak insecure gitu. Iya kayak insecure gitu Bu. Terus Mbak Nazira tadi kan bilang insecure gitu. Sampai sekarang itu Mbak Nazira jadi gimana gitu? Kayak dampaknya apa gitu buat dirinya Mbak Nazira? Ya sekarang sih saya biasanya kan ada ya Bu kayak cowok ngechat saya gitu. Terus saya tuh kayak lebih milih buat enggak, ya tetap menanggapi, cuma kayak memberi batasan gitu loh Bu, kayak ya saya jawab seadanya, soalnya saya juga nggak mau punya hubungan yang lebih jauh lah sama mereka itu tadi, ya sama cowok itu tadi. Kenapa kok nggak mau? Soalnya saya ngerasanya soalnya saya ngerasa kurang gitu loh Bu. Saya takutnya mereka itu ngerasa kalau saya ini nggak sempurna buat mereka gitu. Terus harapannya Mbak Nazira ini apa? Itu Saya sih pengennya ya itu sih Bu, saya pengen saya pengen sempurna sih Bu, kayak tuntutan dan kayak omongan yang dulu pernah saya dapat gitu. Mungkin saya pengen lebih kurus gitu ya, pengen lebih cantik gitu. jadi karena Mbak Nazira pernah diomongin kayak gitu, terus Mbak Nazira insecure, kemudian jadi kayak kayak takut sama orang baru gitu. Iya, takut mau mulai hubungan gitu lah Bu. Takut nggak diterima gitu loh Bu sama orang baru ini tadi gitu. Terus Mbak Nazira juga kayak pingin dirinya ini lebih sempurna gitu. Iya Bu. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Nazira. Kalau misalnya ya ada temannya Mbak Nazira yang mengalami
hal yang sama kayak Mbak Nazira tadi. Terus apakah Mbak Nazira bilang ke temannya Mbak Nazira kalau kamu itu harus sempurna dulu baru layak dicintai? Apakah Mbak Nazira bilang gitu ke temannya? Ya enggak sih Bu, kan ya saya akan berusaha lah Bu untuk menghargai dia. Terus kenapa Mbak Nazira kok nggak bisa menghargai dirinya sendiri? Ya kan sebelumnya orang lain aja nggak bisa menghargai saya gitu loh Bu, nggak bisa menghargai perasaan saya, makanya saya juga jadinya nggak bisa menghargai diri saya sendiri gitu Bu. Ada nggak kalau Mbak Nazira ini kayak terus memaksakan dirinya untuk selalu sempurna gitu hanya karena omongan orang itu tadi Ya yang nggak bisa menghargai Mbak Nazira tadi? Ya nggak adil sih Bu, makanya saya datang ke sini, soalnya saya juga apa ya, sebenarnya nggak mau lah Bu mikir kayak gini, tapi tiap ada orang baru itu saya terus-terusan kepikiran kayak gitu. Nah, emangnya Beneran kalau saya nggak sempurna gitu, nggak bisa diterima oleh mereka gitu. nah, emangnya nilai dirinya Mbak Nazira ini ditentukan sama bentuk tubuh aja dan penampilan? Ya enggak sih Bu, kan bisa dilihat dari sikap saya juga. Cuma orang pertama kali ketemu itu kan yang dilihat kan fisiknya ya Bu, gitu loh. Itu loh masalahnya. Apalagi saya insecure-nya tuh di fisik saya gitu Bu. Emangnya semua orang baru itu kayak mantannya Mbak Nazira dulu? Ya enggak. Kan nggak tahu kan Mbak Nazira? Iya nggak tahu. Nah, dengan Mbak Nazira kayak memikirkan hal seperti itu, ejekan atau omongan yang buruk tadi, emang membuat Mbak Nazira ini jadi lebih baik atau jadi makin tersakiti? Ya saya jadi makin tersakiti sih Bu. Soalnya ya itu tadi ya, omongannya kan kadang kan omongan yang paling menyakiti itu kan yang malah susah untuk dilupakan kan gitu Bu. Iya. Nah, Mbak Nazira juga bilang kalau harus sempurna. Tapi yang bilang kan cuma dia aja, cuma satu orang kan. Emang ada aturan tertulisnya? Ya nggak ada sih Bu aturan tertulisnya. Nggak ada kan? Iya nggak ada. Tertulis di UUD nggak? Nggak juga kan? Nah, sekarang mungkin Mbak Nazira lebih sadar dan mungkin lebih paham dari sebelumnya. Saya mau tanya perasaannya Mbak Nazira sekarang itu bagaimana? Apakah masih sama kayak yang di awal diceritakan tadi? Udah enggak, tadi kan saya bilangnya marah gitu ya Bu ke diri saya sendiri itu. Kalau mungkin sekarang masih ya ada lah kayak masih menjadi core memory gitu lah, cuma lebih merasa tersinggung aja gitu sih Bu. Jadi sekarang Mbak Nazira cuma merasa tersinggung aja sama omongan orang itu? Iya, merasa tersinggung, merasa kecewa juga gitu loh sama omongannya gitu sih. Gak semua itu harus sempurna dulu buat layak dicintai. Iya Bu, betul kan. Iya. Sekarang apakah masih ada yang mengganjal gitu? Nggak ada sih Bu, udah itu aja. Sekarang saya juga kan udah tahu Bu, saya harus berpikir seperti apa gitu loh. Kan nggak setiap orang juga berpikir orang itu harus sempurna kan gitu ya Bu. Kalau sudah tidak ada yang mengganjal, misal kalau besok-besok masih atau ada yang ingin diceritakan lagi gitu, Mbak Nazira boleh menemui saya lagi. Oh iya, iya.
terima kasih sebelumnya Mbak Najira udah mau terbuka sama saya dan mau menemui saya. Iya Bu, saya juga makasih ya Bu udah mau dengerin cerita saya. Saya juga jadi lebih tahu lah saya harus berpikir seperti apa, memiliki perasaannya seperti apa gitu. Saya juga udah tahu. Makasih ya Bu. Sama-sama Mbak Najira, semangat ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Saya mau pamit dulu ya Bu kalau gitu. Mau langsung pulang? Iya, mau langsung pulang saya Bu. Jadi ya Mbak Najira. Ya, terima kasih ya Bu. Ya.